Kulkas side by side rata-rata harganya 12 jutaan ke atas. Ada sih yang harganya di bawah 10 jutaan, tapi spesifikasinya lebih jelek dibanding kulkas 2 pintu harga 4 jutaan. Nah, kali ini saya akan review kulkas yang harganya 9 juta, tapi kata orang-orang spesifikasinya seperti kulkas side by side harga 12 bahkan 16 jutaan. Penasaran seperti apa? Kita lihat di video berikut. Kulkas yang kita bahas sekarang adalah merek Beko, merek asal negara Turki, sponsor resminya FC Barcelona. Brand ini sih baru masuk di Indonesia tahun 2018, padahal sudah ada di 145 negara. Produk yang masuk ke pasar Indonesia pun cukup lengkap. Kategorinya dari kulkas, mesin cuci, AC, produk kitchen seperti freestanding gas cooker, kompor tanam, oven, bahkan produk small appliance seperti rice cooker, blender, mixer, itu semuanya ada. Kategori kulkas pun lengkap ya, dari yang 1 pintu, 2 pintu, yang side by side, bahkan yang multi door, yang 4 pintu, yang dipakai oleh Seville Ghost, yang dipakai oleh Jedar, yang dipakai oleh keluarga Gen Halilintar, ya, jadi lengkap masuk ke pasar Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas kulkas 9 juta side by side dari Beko. Tentu kita sudah tahu ya bahwa kulkas adalah tempat sementara menyimpan makanan untuk kemudian kita konsumsi. Jadi tidak hanya mendinginkan saja, kita juga butuh kulkas yang mampu menjaga kesegaran buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya bertahan lebih lama. Yang kita bahas sekarang, kulkas side by side ukuran 600 liter seri GNO 5231BS. Sudah inverter, watt maksimalnya 150 watt. Pertama kita lihat dari segi desainnya. Desainnya warnanya unik ya, hitam seperti ini, black stainless seperti ini. Berbeda dengan kulkas-kulkas yang pada umumnya berwarna silver ya. Ini warnanya hitam, lebih terlihat minimalis, lebih terlihat elegan, dan lain dari yang lain. Dan kalau kita perhatikan lagi, materialnya itu seperti berserat begitu ya. Kita lihat seperti ini. Handle depan kulkasnya klasik ya, menonjol seperti ini, berbahan metal juga. Terus di bagian bawahnya terdapat roda sehingga memudahkan kita saat nanti memindahkan produknya ya. Tinggal digeser seperti ini aja. Untuk pengaturan kulkasnya seperti suhu, modenya terdapat di luar. Panel display yang sudah touch. Di sini kita lihat ada pengaturan seperti misalkan modenya, mau mode apa di situ di kulkasnya ya. Setiap bagian kompartemennya ada pengaturan freezer di sini, suhunya diatur saja, nanti akan tampil display angka di sana. Kemudian ada fridge, pengaturannya ada lock juga untuk mengunci pengaturan yang sudah di setting. Nah, di samping bodi kulkasnya terlihat ada tekstur kulit jeruk ya untuk meminimalisir panas pada bodi samping kulkasnya. Di bagian atas kulkas terdapat sensor pintu ya. Ini kalau nanti ketekan maka lampu di dalam kulkasnya akan mati. Di sebelah kiri kanan pun ada, karena di kulkas side by side tentunya ada lampu di freezer maupun di fridge-nya. Oke, kita lihat bagian freezernya terlebih dahulu. Ini kapasitasnya 177 liter. Di bagian pintu freezer terdapat 5 tingkat tempat penyimpanan ya. Bisa taruh apa aja di sini. Kemudian kita lihat di bagian dalam freezernya seperti ini. Di belakangnya terlihat ada metal air duct ya, seperti ini, metal cooling seperti ini. Ini memang efektif untuk mempertahankan suhu dingin yang lebih maksimal. Terus di sini kita lihat ada twist ice makernya, lumayan besar dan dapat dipindah-pindah, movable ya. Di atasnya ada lampu tadi, lampu LED. Raknya sudah kaca berbahan tempered glass ya, kuat dan lebih tahan akan berat ya. Kemudian kita lihat di bagian sini ada tempat atau kompartemen untuk menyimpan daging atau es krim ataupun yang lainnya ya, ikan dan sebagainya. Di sini ada 2 box tempat penyimpanan. Itulah bagian pembeku di kulkas 9 jutaan ini. Nah, kita lihat di bagian pendinginnya ada 1 2 3 4 5 tingkatan juga sama buat menyimpan botol-botol dan lain sebagainya. Kemudian di atas ada lampu seperti ini, sama seperti di freezer. Lampunya sudah LED, warnanya terang, putih, dan pastinya hemat energi. Nah, kita lihat di sini ya, ada air clean filternya. Jadi ada penyaringan di situ sebelum udara dingin masuk ke ruangan fridge-nya. Di sini sudah tempered glass untuk raknya. Dan ada sensor di sini ya, sensor temperatur suhunya agar tetap presisi suhu yang tersetting di bagian kulkasnya ini. Dan kalau kita perhatikan lagi ada 1 2 3, ada 4 rak ya. Dan ada 2 box untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita lihat dari jauh seperti ini, lumayan besar, 600 liter kapasitasnya.
bisa menyimpan lebih banyak buah-buahan, daging, sayuran, dan apapun itu di kulkas ini. Ini cocok sih untuk keluarga besar di rumah kita ya. Kalau misalkan anggota keluarganya ada 5 atau 6 orang, harusnya kulkasnya besar seperti ini juga. Kita lihat dua box di dalam pendinginnya ya, tempat sayur dan buah-buahan. Yang menarik di sini dilengkapi lampu fotosintesis ya. Di sini ada lampu LED berwarna biru, Active Fresh Blue Light, untuk membantu buah-buahan atau sayuran berfotosintesis sehingga dapat mempertahankan kandungan vitamin pada buah dan sayuran tersebut ya, vitamin C terutama. Dan itu sangat penting sekali ya, sehingga kita konsumsi nanti selain kesegarannya kita mendapatkan yang namanya kandungan vitamin pada buah tersebut. Jadi lebih sehat hidup kita. Saya pernah review di seri Harvest Fresh ya untuk detail bagaimana kinerja dari lampu tersebut. Di bagian bawahnya terdapat kaki dan roda. Di sini bisa diatur juga ketinggian kakinya. Rak temper gelasnya bisa dipindah-pindah ya, disesuaikan dengan kondisi penempatan kita di dalam kulkas. Pada kelengkapan produknya terdapat ada tambahan nih untuk es batu ya. Kemudian di sini ada buku panduan dan kartu garansi. Dan kita lihat di sini ada rating label juga 325 kWh per Nmam. Ini pengeluaran listrik kita per tahunnya ya, 325 kWh. Artinya cuma Rp37.000-an ya, sekitar segituan untuk biaya listrik per bulannya. Tingkat kebisingan di sini tertera 42 desibel. Gasketnya sendiri ini bisa dilepas ya, bisa dibersihkan, bisa dicuci, dan ini sudah dilapisi oleh lapisan antibakteri ya untuk gasketnya ini. Nah, kemudian bodinya pun sudah full insulation, bodinya sangat kokoh, sangat tebal di sini ya, tidak kopong. Terakhir kita lihat di bagian spek labelnya, kita lihat ya seperti ini, kapasitasnya semuanya tertera di sini, dan sudah menggunakan refrigeran R600A. Oke, bagaimana menurut Anda? Keren nggak kulkasnya? Menurut saya sih dari segi desain mantep banget ya. Dengan warna hitam stainless seperti itu terlihat lebih premium, lebih minimalis ya, anti mainstream. Tidak seperti kulkas yang lain warnanya silver seperti itu. Ini warna hitam sedikit berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua dari segi fiturnya, ini keren sih kalau kita lihat. Dia punya fitur yang namanya Active Fresh Blue Light ya, warna biru untuk fotosintesis menggantikan sinar matahari ya, sehingga buah-buahan di sana akan terjaga kandungan vitaminnya, karena kita butuh dari buah tersebut, buah dan sayuran tersebut kandungan vitaminnya yang kita butuhkan oleh tubuh ya, bukan hanya mengenyangkan saja, bukan hanya kesegarannya saja. Jadi vitamin itu sangat penting, apalagi zaman sekarang ini. Kemudian kulkas ini juga canggih ya, karena memiliki panel display yang sudah digital. Jadi beda sama yang digeser kiri kanan min max gitu doang atau diputar doang ya. Ini dia sudah digital. Jadi pengaturan suhunya presisi nantinya. Kita suhunya atur 5 derajat ya udah 5 derajat yang akan tersetting pada kulkasnya. Yang lainnya kan rata-rata cuma digeser-geser doang ya, min max doang tuh atau diputar seperti itu. Juga memiliki fitur quick freeze, mempercepat pendinginan di freezer. Ada lagi fitur quick cool, mempercepat pendinginan di bagian fridge-nya. Ada lagi fitur-fitur holiday mode. Ini keren sih. Jadi ketika kita bepergian mungkin lama, bisa tinggal 2 minggu atau 3 mingguan, bahkan 1 bulan pun tanpa khawatir ya kulkas di rumah tidak akan tagihannya jebol, mungkin itu yang pertama. Atau mungkin kalau kita copot nantinya pas pulang, pas dibuka akan bau freon gitu ya. Di sini aman. Kita tinggal nyalakan aja kulkas, atur ke holiday mode. Kita tinggal lama pun, kemudian kita pulang nanti tidak akan bau freon, tidak akan tagihan membengkak juga. Jadi ini keren sih fitur holiday mode ini. Saya rasa hanya ada di seri kulkas yang udah digital seperti ini, baru ada fitur holiday mode. Kalau yang masih analog belum ada fitur holiday mode seperti ini, karena suhunya akan tersetting secara otomatis ke suhu kamar, suhu seperti AC aja 15-16 derajat Celcius. Jadi tidak akan terjadi bunga es pada kulkas. Menarik sih, produk ini ada metal air duct-nya ya, sama seperti kulkas side by side-nya Samsung yang harganya 16 jutaan ya, ada metal di belakangnya sehingga suhunya lebih stabil, lebih presisi, dan lebih lama juga mempertahankan dinginnya. Kapasitasnya besar ya, sudah 600 liter, kemudian sudah ProSmart inverter kompresor. Artinya sudah hemat energi, tidak bising, dan lebih kuat, tahan lama untuk kompresornya. Bahkan di garansinya pun lama banget ya, 12 tahun. Jadi garansinya 2 tahun jasa spare part dan 12 tahun untuk kompresornya. Wattnya sendiri 150 watt, tapi kalau sudah running harusnya sih di bawah 100 wattan ya, karena sudah inverter tadi. Terus tidak bising juga, karena sudah inverter dia kebisingannya sangat rendah, hanya 41 desibel kebisingan dari kompresornya tersebut. Pokoknya menurut saya ya, kalaupun harganya di bawah 10 juta, lebih tepatnya 9 jutaan, tapi spesifikasinya tidak seperti kulkas-kulkas side by side yang 10 jutaan ke bawah yang lain gitu, yang nggak punya fitur apa-apa. Di sini betul-betul canggih fiturnya.
Bahkan seperti kulkas merek lain yang harganya bisa 12 bahkan 15 jutaan. Terakhir, yang belum subscribe mohon di subscribe ya. Siapa tahu informasinya bermanfaat. Saya selalu rutin upload setiap 1 minggu sekali review-review produk elektronik ya, baik itu kulkas, AC, mesin cuci, dan lain sebagainya. Oke, sekian review dari saya. Sampai jumpa di review-review berikutnya.